Hari ini aku mau ngajak kalian buat naik gunung yang terletak di Italia Utara di kawasan Dolomite, bagian dari pegunungan Alpen yang telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Kita bakal ke puncaknya Seseda. Nih, kalian lihat ada tulisannya. Karena ketinggian Gunung Seseda sekitar 2.500 meter, Aku kira bakal panas, soalnya udah summer ya sebenarnya di Eropa. Tahu-taunya masih dingin di atas. Lihat deh, saljunya masih ada. melewati jalur yang terjal dan menantang, aku menjelajahi setiap Gunung Seseda. Tidak hanya tantangan di perjalanannya, pas di atas gunung terjadi kejadian ini. Ini kakiku ini sakit karena aku latihan half marathon, kayak aku overdo it gitu. Habis itu lututnya kayak kena lutut gitu loh. Ini lututnya sakit. Gak cuma itu aja, somehow di perjalanan aku tersesat saat menuruni gunung. Walaupun aku sudah mengikuti jalur dan panduan yang tersedia. Guys, update. Rupanya kita salah jalan. Sign-nya kurang jelas sih tadi jujur. Kayak ada di beberapa perempatan tuh yang gak ada sign-nya. Jadi kita mesti cari sendiri nebak gitu loh. So kita coba nanya-nanya. Orangnya juga gak ngerti. Dengan alat terbatas dan sinyal yang terkadang menghilang, aku tetap mencari jalan untuk turun. Buat kalian yang penasaran perjalananku di Gunung Seseda dengan lika-liku dan serta dramanya, tonton video ini sampai habis dan selamat datang di hari ke-6 backpacking ke Roma, episode Gunung Seseda. Guys, selamat pagi. Kembali lagi di channel aku, Kamar Jaya. Ini sekarang hari kedua aku di Dolomite. Sekarang aku mau pergi lagi ke Ortisei, tempat kita kemarin. Karena di situ emang pusatnya Dolomite yang di Italia. Dan habis itu kita bakal pergi ke pegunungan yang lain. Hari ini dari pagi cuacanya cerah banget, nggak ada mendung-mendungnya. Semoga ntar sampai sore juga cerah ya. Ya, so stay tune buat perjalanan hari ini. Kayak yang kalian lihat, aku udah nyampe lagi di Ortisei. Ini aku mau nyari public toilet dulu, soalnya kebelet. Habis itu kita bakal lanjut lagi ke destinasi selanjutnya. Dan by the way, cuacanya tiba-tiba mendung lagi. Cuaca, nggak bisa ditebak emang. Dan kita udah sampai di tempat beli tiketnya. Ini kalian bisa lihat ada tulisan Dolomite Tickets. Dan pemandangannya juga dari sini udah bagus banget. Tuh, belakangnya perkotaan kayak di pegunungan gitu. Aku udah beli tiketnya pulang pergi naik gondola, harganya 52 euro. Kita bakal ke puncaknya Seseda. Nih, kalau kalian lihat ada tulisannya. Itu pulang pergi ya. Buat harga yang middle point-nya, naik gondola itu 30 euro. Mending nambah 22 euro sekalian sampai ke atas. Kita bisa ngeliat langsung, bisa hiking langsung. Saving tenaga juga kan soalnya. Oke, aku naik dulu cable car. Buat teman-teman yang bingung kenapa malah naik gondola bukan langsung hiking, anggap aja gondola ini sama kayak Gojek motornya kalau di Indo, buat ke tempat starting point hikingnya. Kita udah di middle point, sekarang transit ke gondola selanjutnya. Nih, ini ada transit. Ntar naik kayak bakarnya yang buat ke puncaknya. BDW lagi 13 derajat. Dingin banget. Karena ketinggian Seseda berada di 2.500 mdpl, gondola punya dua stop perhentian. Perhentian pertama alias middle point dan perhentian terakhir. Dan aku bakal berhenti di perhentian terakhir. Guys, ini sekarang 7,8 derajat. Rupanya dingin banget di atas. Aku langsung ganti baju. Ini aku bawa baju hangatnya di dalam jaketku. Habis itu aku juga ganti celana pakai long john. Nih. Aku kira bakal panas, soalnya udah summer ya sebenarnya di Eropa. Tahu-taunya masih dingin di atas. Kacau. Guys, lihat bahkan di bawahnya ini masih ada salju tuh. Saking dinginnya. Gigil banget sih.
Ini kalau misalnya aku nggak pakai jaket penghangat di dalamnya, pasti udah kedinginan banget. Tapi itu, lihat puncaknya, Dolomite, tinggi banget. Guys, lihat pemandangan di sebelahku, pegunungan semua. Tuh, ini puncaknya. Nanti kita bakal ke sana. Gila, dingin, mendaki. Ini dia ketinggiannya 2500 mdpl ya. Dia lumayan, nafas agak sesak dikit, tapi ya masih bisa lah. Bayangkan sebuah tempat di mana bumi terasa seperti lukisan. Pegunungan Alpen terbentang sejauh mata memandang. Sementara padang hijau terbentang lembut di bawahnya. Langit terasa lebih dekat dan waktu berjalan lebih lambat. Itulah pemandangan yang bakal kalian dapatkan saat mendaki Gunung Seseda. Gila. Saat baru saja mulai mendaki, aku sudah disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Dengan hati yang terpukau dan masih tidak percaya dengan hal ini, aku mengambil waktu sejenak untuk menikmati keindahan alam di sini dan memanjakan mata yang sehari-hari sudah terbiasa terpaku dengan layar PC dan handphone. Guys, lihat ini di puncak Dolomite. Ini cantik banget. Di situ pegunungan, semua pegunungan. Tuh, lihat semua. Cantik banget. Kalian kalau misalnya ke Italia, ke pegunungan Alpen, jangan lupa ke Dolomite. Salah satu puncak Alpen terkenal di Italia. Setelah melihat pegunungan Alpen yang indah, aku melanjutkan perjalananku menuju puncak Gunung Seseda. Berbeda dengan gunung pada umumnya, Seseda tidak hanya memiliki satu puncak tunggal, melainkan gunung dengan puncak yang memiliki beberapa tebing dengan dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi terdapat tebing curam yang sangat vertikal, di sisi lainnya terbentang padang rumput luas yang landai. Kombinasi ini membuat Seseda menjadi salah satu landscape paling unik di Eropa dan salah satu spot paling populer untuk fotografi alam. Nah, sekarang kita ke tempat puncaknya ini. Tuh, lihat, cakep banget guys. Nggak bohong. Banyak orang mengira Seseda sendiri yang masuk dalam daftar UNESCO. Padahal sebenarnya yang diakui adalah kawasan Dolomite secara keseluruhan. Dan Seseda adalah salah satu bagian paling ikonik dari kawasan itu. Dolomite resmi menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2009. Alasannya bukan hanya karena pemandangannya yang indah, tetapi juga karena kawasan ini dianggap memiliki nilai geologi dan visual yang luar biasa secara global. Guys, sekarang kita mau ke puncaknya Dolomite itu, yang di sana. Semoga pendakian kita hari ini aman. Gila, sumpah ini anginnya kenceng banget. Lihat rambutnya udah sampai jabrik, gila, nggak bohong. Tapi seru. Tuh, lihat deh. Saljunya masih ada. Salju dari bulan-bulan winter. Lala, kita lihat nih. Tuh, salju. Gila guys, dingin banget, nggak bohong. Untung ini jalannya udah bagus tuh, udah ada kayak dibikin jalan gitu supaya ada frictionnya. Ini kayak batu-batu disusun gitu. Jadi biar kita gampang kalau misalnya mau turun atau naik. Guys, kayak gini situasinya.
pemandangannya di bawah. Samping kalian juga bisa ngeliat gunung. Semuanya pegunungan Alpen. Dan sekarang kita menuju Sekada, puncak yang tajam banget ini. Namanya Puncak Sekada. Oke, let's go. Wah, gila. Nggak habis pikir sih, kenapa bisa ya ada pegunungan secakep ini. Healing banget sih, sumpah. Walaupun capek ya, tapi bahagia aja gitu loh. Pertama, dari sisi geologi, Dolomites terbentuk lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Dan yang unik, batuannya dulunya adalah bagian dari terumbu karang laut purba. Artinya, pegunungan yang kamu lihat hari ini sebenarnya pernah berada di bawah laut. Gila, keren banget kan? Nggak kebayang seberapa dalam laut purbanya ya, kalau misalnya gunung setinggi Seseda aja dulunya ada di dalam laut. Aku udah nyampe di Sekada. Dan kayak gini pemandangannya. Gila. Itu curam banget itu. Dia punya jurang. Gila. Lihat tuh ke bawah, ke samping. Ngeri gak sih? Nah. UNESCO juga menilai Dolomites memiliki natural beauty yang luar biasa. Kombinasi tebing curam, berbentuk gerigi, dan kontras antara batu dan padang hijau jarang ditemukan di tempat lain di dunia. Seseda adalah contoh sempurna dari itu. Bayangin aja ngelihat di satu sisi ada tebing curam, di sisi lain ada padang rumput. Kontras ini bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga menjadi alasan kenapa kawasan ini dianggap unik secara global. Jadi sekarang masuk akal kan kenapa kawasan Dolomites masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2009. Guys, kita berhasil sampai puncak Sekada. Gila, keren banget. Adrenalin rush deh, gila sumpah nggak bohong. Sebenarnya selama ini aku punya satu masalah yang udah lama aku hindari dari kecil. Aku takut ketinggian. Bukan sekedar tidak nyaman, kalau terlalu dekat dengan tepi, tubuh langsung bereaksi. Kaki terasa lemas, fokus hilang, dan instingnya cuma satu, menjauh. Selama ini solusinya sederhana. Aku menghindari situasi seperti itu. Tapi ada satu titik di mana aku mulai berpikir, kalau terus dihindari, rasa takut ini tidak akan berubah. Dan disitulah ide untuk pergi ke Gunung Seseda muncul. Seseda bukan pilihan yang aman untuk orang yang takut akan ketinggian, karena tempat ini dikenal karena pegunungan yang sempit, dengan tebing yang curam, jalan setapak yang tidak begitu lebar, dan tidak ada penghalang. Di titik itu rasa takut langsung muncul. Biasanya aku kan berhenti di situ, tidak mendekat, tidak mencoba. Tapi kali ini tujuannya memang berbeda. Bukan untuk menikmati view, tetapi untuk melihat seberapa jauh aku bisa menghadapi rasa takut ini. Kubulatkan tekadku dengan langkah-langkah kecil menuju puncak Seseda. Yang menarik, rasa takutnya tidak hilang, tapi aku mulai terbiasa dengan sensasinya. Alih-alih panik, aku mulai bisa mengelolanya. Setiap langkah membuatku semakin dekat dengan puncak Seseda. Sampai akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu, aku sampai di puncak Seseda. Ini puncak Sekadanya. Gila, view-nya keren banget, sumpah nggak bohong. Gila ya, alam. Kalau misalnya emang Tuhan yang buat, emang cakep banget sih. Habis itu pemandangannya di depan itu cakep banget, semua pegunungan Alpen semua. Gila, ini agak ngos-ngosan soalnya hikingnya lumayan. Jadi ya, guys, aku sekarang lagi duduk-duduk di padang rumput dan kalian bisa lihat pemandangan di belakangku. Gila, itu semua pegunungan semua yang terjal banget. Ini bukan tentang berani atau tidak. Ini tentang bagaimana tetap bergerak meski ada rasa takut. Rasa takut itu tidak harus dihentikan dulu baru bisa maju. Pengalaman ini tidak membuatku langsung tidak takut ketinggian, tapi ada perubahan yang lebih penting. Sekarang aku tahu, aku bisa berada di situasi yang membuatku tidak nyaman dan tetap punya kontrol. Sekarang waktunya turun. Kita dari puncak. Turun. Kebanyakan orang datang ke Seseda untuk satu hal, pemandangan di atas.
foto di puncak, view dramatis dari tebing, lalu selesai. Tapi buat aku justru bagian paling berkesan adalah pada saat turun dari Gunung Seseda. Awalnya aku pikir turun itu cuma perjalanan pulang, tidak ada yang spesial. Tapi begitu mulai jalan, perspektifnya berubah. Kalau di atas semuanya terasa luas dan terbuka, pada saat turun, aku merasa mulai masuk dalam landscape pemandangan itu sendiri. Jalur yang perlahan menurun, melewati padang rumput yang sebelumnya hanya terlihat jauh. Gunung-gunung di sekitarnya tidak terasa lagi jauh. Mereka ada di sekelilingku. Dan anehnya pemandangannya justru terasa lebih hidup dari bawah. Aku mulai melihat detail seperti rumput yang bergerak karena angin, kontur tanah yang naik turun, bayangan awan yang berjalan di permukaan gunung. Hal-hal kecil yang tidak terlihat saat kita hanya fokus ke satu spot ikonik di atas. Semakin turun, komposisi pemandangan terus berubah. Dari tebing dramatis ke bukit landai, lalu ke jalur yang lebih sempit dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak ada satu view utama, semua terasa seperti rangkaian scene yang terus berganti. Dan itu yang membuatnya menarik. Karena kamu tidak hanya melihat satu pemandangan, tapi mengalami transisi. Dari atas yang ekstrim, ke bawah yang lebih tenang. Di satu titik aku berhenti. Bukan karena capek, tapi karena sadar ini bukan lagi soal sampai di bawah. Aku menikmati proses turun itu sendiri. Tidak terburu-buru, tetapi duduk, menikmati pemandangan yang ada, melihat perspektif yang tidak ada di puncak. Dari situ aku mulai mengerti kenapa Seseda terasa berbeda. Bukan hanya karena bentuk gunungnya yang unik, tapi karena ada sisi tempat ini yang terbuka sedikit demi sedikit saat kamu sedang turun gunung. Guys, nih kita lagi perjalanan turun. Cantik banget ini dari jarak dekat pegunungannya. Tuh, cakep ya. Di samping ini puncak Seseda, di samping lagi pegunungan Apen yang lain. Tuh, iya, cakep banget. Waktu ini kesini karena aku lagi jalan balik menuju gondolanya, dan nanti sedang mencari di mana gondolanya, tapi belum nemu dari tadi. Setiap langkah turun memberikan kenangan baru, dan tanpa sadar perjalanan turun yang awalnya terasa biasa menjadi bagian yang paling aku ingat dan menjadi core memoriku di Seseda. Bukan karena dramatis, tapi karena konsisten indah dari saat mendaki dan turun gunung. Ada satu momen di perjalanan ini yang tidak aku rencanakan. HP-ku tiba-tiba hilang sinyal. Tidak ada Google Maps, hanya tanda jalur mendaki dan arah gondola yang menjadi opsi tersisa. Mau tidak mau, aku harus tetap melanjutkan perjalananku untuk turun gunung ini. Guys, tadi aku udah buka jaket soalnya panas banget. Sekarang nggak sedingin kayak di puncak. Tapi aduh, lututku makin sakit gila. Hari ini masih dalam perjalanan. Pincang guys. Mau gimana lagi? Harus turun. Ini cakep banget. Tuhan, terima kasih masih bisa kasih aku kesini. Tapi harus bertahan nih lutut. Aduh, sakit banget Tuhan. Tuh, pemandangannya. Awalnya terasa sepele, tapi semakin turun kondisinya semakin berbeda. Tidak ada foto jalur yang bisa dicek ulang, tidak ada komunikasi, dan untuk pertama kalinya aku harus benar-benar mengandalkan diri sendiri untuk turun dari gunung ini. Secara teknis, Seseda bukan gunung yang sulit. Jalurnya jelas dan banyak orang datang ke sini. Tapi tanpa HP, semuanya terasa berbeda. Aku tidak bisa lagi double check arah. Tidak bisa memastikan apakah ini jalur yang tepat atau apakah aku sudah melewati titik yang benar. Oleh karena itu, kejadian ini terjadi. Guys, update. Rupanya kita salah jalan. Jadi harusnya kita balik ke Serkeda lagi, naik ke atas. Tapi kita malah naik ke jalan
yang satunya lagi buat keluar. Sekarang kita menuju gondola yang satunya. Semoga masih sempat. Tapi ini lututku sakit banget kalau turun, jadi harus pelan-pelan, nggak bisa cepet-cepet. Gila drama hari ini. Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman. Naik Dolomites pertama kali. Sakit banget, sumpah, nggak bohong. Sign-nya kurang jelas sih tadi, jujur. Kayak ada di beberapa perempatan tuh yang nggak ada sign-nya. Jadi kita mesti cari sendiri, nebak gitu loh. So kita coba nanya-nanya. Orangnya juga nggak ngerti. Nunjukin ke gondola yang satunya, bukan yang Cerqueda. Tapi ya, mau gimana? Udah terlanjur, jadi ya kita jalanin aja sambil nikmatin alam. Walaupun kaki lagi sakit banget sih ini, nggak bohong. Tapi ya, enjoy. Ini bakal jadi pengalaman yang nggak terlupakan sih. Aduh, sakit banget sumpah. Ini kakiku ini sakit karena aku latihan half marathon, kayak aku overdo it gitu. Habis itu lututnya kayak kena lutut gitu loh. Ini lututnya sakit. Aku kira seminggu 2 minggu bakal sembuh, tapi rupanya enggak. Kambuh lagi. Udah aku udah rest itu hampir 2 mingguan buat perjalanan ini biar aku enggak cedera lagi, tapi rupanya kambuh. Kita udah beli tiket PP di Cerqueda. Karena kita turunnya di gondola yang berbeda, kayaknya kita mesti beli lagi deh, jadi hangus tadi. Pemandangannya cakep. Tapi harus kejar kabel car. Guys, ini tiketnya kita beli lagi, harganya 21 euro, cuman buat turun. Daripada kita tinggal di Dolomites, jadi kita beli ini. Gila. Jadi lain kali kalian mesti ngecek benar-benar download app buat trail. Kalau enggak, kalian bisa tersesat kayak kita. Ini kita literally 8 menit lagi bakal tutup dan kita orang terakhir yang turun pakai kabel car ini. Bayangin. Ya, akhirnya kita bisa balik ke Airbnb kita. Belum tentu sih, tapi kita paling enggak turun dari Dolomite, enggak tinggal di Dolomite ya. Iya. Ya udah guys. Sekarang kita pulang guys. Walaupun kita sesat guys, bayar 21 euro lagi guys, tapi tidak apa-apa, kita tidak tinggal di gunung. Wah. Ada cerita seru guys, tidak apa-apa. Ntar kita, oh iya aku pernah ke Dolomite, sesat. Keluarnya di Christina, bukan di Ortiz. Ya, jadi ini keluarnya kita di Ortiz. Kita keluarnya bukan di Ortiz tapi di Christina. Makanya kita beli cable car baru lagi. Jadi ingat, ada 2 exit. Pertama di Ortiz, yang kedua di Christina. Dan kalian harus lihat trailnya, karena beberapa tadi itu sign-nya nggak ada ya. Jadi kalian benar-benar harus perhatiin. Kalau nggak mau kayak ini, sesat. Hampir tinggal di gunung, jadi anak gunung. Belum makan dari siang, belum mandi dari siang. Ya beginilah, tapi ya begitu cerita serunya. Mana kaki pincang lagi kan? Guys, kita udah keluar dari cable car. Sekarang kita menuju tempat bus. Kita berhasil turun gunung guys. Jadi turun dari petapaan kita, petapaan Dolomite. Tadi kita berangkat dari sini, San Uli. Kita berangkat dari sini, San Uri, Ortiz. Naik terus ke cable car sampai sini, puncak ini. Tadi ini yang ada salib nih. Tadi kita ke sana, jalan terus ke Cerqueda. Lalu kita turun sampai sini, Saint Christina. Jadi ada 2 ya guys. Ingat, kalau misalnya kalian ke Dolomites ada 2 buat cable car. Ini sama ini. Pastiin kalian pakai cable car yang benar. Guys, kita terdampar. Sekarang kita mau mencari bus menuju Ortiz lagi.
Habis itu baru ke Brixen. Dengan kaki yang pincang ini, mari kita tempuh ke kota Christina. Guys, udah nemu. Ini halte setelahnya. Jadi kita harusnya selamat nyampe Brixen. Oke, bye-bye, see you di bus. Ntar, kayaknya sudah sekian sih, cukup buat hari ini. Thank you udah ikut petualangan hari ini. Dari nyasar, naik gunung, trail hiking pertama di Dolomite dan nyasar. Dan kita sekarang udah tinggal tunggu bus aja, habis itu balik ke Brixen. Kacau. Hari ini seru banget. Bener-bener kerasa kayak dilindungin sih sama yang di atas. Gila, ini lihat tuh. Hujannya deras banget. Tapi pas kita turun tadi itu bener-bener cerah. Nggak ada sama sekali hujan. Dan kita bisa sampai ke bawah dengan selamat pakai gondola. Bener-bener dilindungin sih. Ini hujannya baru sekarang pas kita udah di bus. Makasih Tuhan, aku bisa pulang, bisa turun dari Dolomite, dan sekarang OTW ke Brixen dengan selamat. Nggak tahu lagi sih, ini benar-benar cerita seumur hidup. Pertama kali hiking, dramanya banyak tapi seru, ada ceritanya. Bakal berkesan banget sih. Kalau kalian suka, klik like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.